Apa kabar kalian ibu semua? Sudah siapkah kita belajar pada hari ini? Sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, mohon untuk memimpin doanya. Sudah selesai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal peta. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Lagu si kecil. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, sekarang ibu absen dulu ya. Siapa saja yang tidak hadir? Putri, Rizky, Cindy. Nah, jadi yang dari 20 mahasiswa yang tidak masuk satu ya, yaitu Putri. Kita doakan semoga dia cepat sembuh supaya bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita atur dulu ya dulunya. Kita hari ini akan belajar tentang peta. Jadi anak-anak ibu itu duduknya harus berkelompok karena kita nanti akan membuat peta. Sekarang anak-anak ibu duduk sesuai kelompok yang sudah dibagikan. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai, kita warming up dulu atau pemanasan supaya anak-anak ibu itu nanti semangat belajarnya, oke? Berikutnya ya. Guli 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 rangsang sang, rangsang sang, rangsang sang, guli 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 rangsang. Hati hati guli 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 rangsang sang.
dengan percaya diri. Yang ketiga, supaya anak-anak ibu dapat mendefinisikan pengalaman menggunakan peta dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, dapat membuat perjalanan dari rumah sampai sekolah. Nah, apa sih permasalahan dari pembelajaran peta ini? Di sini ada Georgie adalah warga negara Amerika Serikat yang datang ke Indonesia sebagai wisatawan. Dia ingin mengunjungi berbagai kota yang ada di Indonesia. Saat ini Georgie berada di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, permasalahannya, bagaimana cara Georgie dapat mengunjungi kota-kota yang ada di Indonesia? Yaitu bisa menggunakan peta dan transportasi atau pemandu wisata. Dan yang kedua, mengapa melalui peta Georgie mengetahui letak-letak kota di Indonesia? Karena peta dapat menampilkan representasi visual wilayah geografi Indonesia dan menunjukkan di mana letak-letak daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, selain peta, apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk menemukan sebuah tempat? Kita bisa menggunakan dengan Google Maps, terus GPS, atau menggunakan kompas arah mata angin untuk menentukan di mana letak wilayahnya. Nah, sekarang anak-anak ibu amati apa perbedaan dari kedua media yang ada yang ibu tampilkan. Ya, betul. Berbeda dari segi bentuknya. Kalau peta itu berbentuk datar, sedangkan global itu menyerupai bentuk bumi. Selanjutnya, apa sih itu peta? Peta adalah representasi visual dari suatu area atau wilayah tertentu dalam bentuk gambar atau diagram. Peta ini juga memiliki beberapa jenis, yaitu ada dua, peta umum dan juga peta khusus. Apa sih Bu itu peta umum? Peta umum adalah yang menampilkan seluruh permukaan bumi dari segi fisik, alam maupun buatan manusia. Peta ini memiliki gambar informasi secara umum, contohnya seperti topografi, peta rupa bumi, dan juga peta orografi, dan juga lain-lain. Sedangkan peta khusus yaitu menampilkan informasi kenampakan tertentu menggunakan simbol sesuai dengan tema pada judul peta. Contohnya penggunaan lahan atau kepadatan penduduk dan juga wisata dan lain-lain. Selanjutnya yaitu unsur-unsur peta. Unsur-unsur peta itu pada umumnya digunakan dalam judul peta, terus legenda, skala peta, arah mata angin, titik koordinat, geografi, dan juga garis kuncur lintang. Biasanya unsur-unsur peta atau elemen-elemen yang terdapat pada peta akan digunakan untuk mempermudahkan pengguna membaca dalam informasi yang tergandung di dalamnya. Selanjutnya, simbol-simbol peta. Nah, warna-warna peta ini biasanya menggunakan warna untuk membedakan daerah atau wilayah yang berada di setiap warna yang digunakan dalam peta memiliki arti atau makna tertentu tergantung untuk kebutuhan informasi tersebut. Warna-warna peta itu ada hijau, kuning, coklat, biru muda, biru dan juga biru tua. Nah, yang warna kuning, yang warna hijau ini untuk dataran rendah, yang warna kuning untuk dataran tinggi, yang warna coklat untuk apa? Pegunungan. Terus yang warna biru muda ini untuk menandakan laut yang dangkal, dan biru yang lebih tua untuk menandakan laut yang lebih dalam. Nah, selanjutnya pengertian skala peta. Skala peta adalah rasio perbandingan antara jarak
peta mewakili 1000 satuan di lapangan. Jadi skala peta ini berbentuk rasio perbandingan antara 1:10.000 atau 1/10.000 sesuai dengan kapasitas yang ada di lapangan. Paham? Selanjutnya manfaat peta. Peta memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal navigasi dan perencanaan perjalanan. Dengan peta, kita bisa mengetahui di mana letak daerah yang akan kita tujui. Selanjutnya, peta itu dapat membantu kita dalam melakukan perjalanan. Semisal anak-anak ibu mau ke Pulau Jawa tapi tidak tahu di mana letaknya, anak-anak ibu bisa menggunakan peta. Dan dalam skala yang lebih besar, peta juga membantu dalam perencanaan pembangunan kota dan negara. Jadi kalau kita mau ke kota atau negara dalam pembangunannya, kita memerlukan peta untuk mengetahui letak di mana titik koordinat yang akan kita tuju. Selanjutnya, membaca peta. Untuk membaca peta, pertama-tama perhatikan legenda atau simbol-simbol yang digunakan pada peta. Kemudian, perhatikan arah mata angin dan juga skala yang diketahui dalam peta tersebut. Dan selanjutnya, identifikasi lokal dan letak geografis yang ingin kita ketahui atau yang akan kita tuju pada peta tersebut. Dan selanjutnya, memperhatikan garis bintang atau bujur untuk memperhatikan topografi atau bentuk permukaan bumi pada peta seperti gunung, sungai atau juga lautan. Nah, karena materi kita sudah selesai, di sini ibu akan membagikan LKPD. Nanti anak-anak ibu menuliskan apa saja sih unsur-unsur peta yang telah ditunjukkan pada media tersebut. Yang kedua, tuliskan simbol-simbol pada gambar peta. Yang ketiga, tuliskan arti warna pada simbol peta-peta. Nanti anak-anak ibu kerjakan secara berkelompok ya. Nah, karena materi kita sudah selesai dan sudah disimpulkan, di sini ibu akan memberikan soal pilihan ganda untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Kita mulai ya. Arah utara dalam sebuah peta selalu menuju ke arah atas. Betul. Lanjut, soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Simbol apa yang ada pada peta? Simbol apa? Iya, benar sekali, gunung mati. Selanjutnya, simbol garis vertikal ketawa yang semakin kecil merupakan simbol dari. Coba kita lihat dulu ya. Benar atau salah? Oh, salah. Jawabannya ada sungai. Jadi kalau jadi simbol garis yang berbelok-belok kalau semakin kecil itu merupakan simbol dari sungai. Benar sekali. Soal selanjutnya, gambaran secara keseluruhan atau sebagian dari permukaan bumi pada suatu bidang datar dengan skala tertentu dinamakan apa yang kita bahas di pertama tadi? Ya, benar. Peta. Lanjut, soal yang berikutnya. Berikut adalah media yang digunakan untuk membuat peta data, kecuali apa? Apa yang bisa digunakan untuk membuat peta kecuali? Ya, S. Yang terakhir yaitu contoh peta tematik adalah sebagai berikut. Peta tematik itu peta yang khusus ya, yaitu oh salah, jawabannya adalah peta negara Indonesia. Yang terakhir, penampakan alam. Nah, yang terakhir, penampakan alam yang ditandai dengan warna kuning pada peta adalah objek. Apa tadi yang warna
Ibu nyanyi bersama-sama ya. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan. Masa berhenti, tantangan akan menghadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Kita menanti berseri, mengajak Pancasila, kita bernafas membela Sila. Kita mengajak Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu lawan di negeri ini. Ada generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Mengajak Pancasila, kita bernafas bersila-silanya. Kita mengajak Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Mengajak Pancasila, satu sila-silanya. Kita mengajak Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Terakhir, sebelum kita tutup dengan doa, Ibu punya satu ice breaking untuk persiapan berdoa. Kita adakan bersama-sama ya. Ayo, tangan ke atas, menggambar indah, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, tinggal berenang, tunjukkan api, siap berdoa. Takut-takutan, tapi ikutan, gunung-gunung, tangan di gunung, bulan mendekat di atas lautan, kanan kiri atas bawah, kita berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi lempang. Dua kamera ceker, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi lempang. Dua menara TV, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Dua telinga licin, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Kepada sebelum kita pulang ke kelas menuju doanya. Baik, Ibu akhiri